Seperti yang Iraka bilang di awal tadi, kita juga akan membahas soal konflik yang terjadi antara Venezuela versus Amerika Serikat nih. Yang mana ini pihak berwenang Venezuela nih, Tribuners, diperintahkan untuk menemukan dan juga menangkap siapapun yang terlibat dalam mendukung operasi militer Amerika Serikat di negara tersebut. Jadi operasi militer Amerika Serikat ini menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela, Tribuners, yakni Nicolas Maduro. Kemudian dekret keadaan darurat itu dikeluarkan pada Sabtu 3 Januari 2026, nggak lama setelah penangkapan Maduro dan juga istrinya gitu. Namun dekret itu baru dipublikasikan pada Senin 5 Januari 2026 kemarin, dan isi dekret itu memerintahkan polisi buat segera memulai pencarian nih dan juga penangkapan nasional terhadap semua orang yang terlibat dalam promosi atau bahkan dukungan terhadap serangan bersenjata oleh Amerika Serikat. Tapi belum jelas ya dakwaan apa yang dapat dikenakan terhadap mereka yang akan ditahan itu nanti gitu. Dan Tribuners itu kemudian pihak berwenang itu juga diperintahkan gitu ya untuk mencari siapa sih yang ikut campur gitu ya, ikut membantu Amerika Serikat dalam proses penangkapan dari Presiden Maduro itu sendiri. Dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Tribuners Pete Hegseth ini mengatakan bahwa hampir 200 pasukan Amerika Serikat ini dilibatkan nih buat menangkap Presiden Maduro dan juga istrinya yakni Cilia Flores. Dan sebagaimana sebagian besar dari tim pasukan pengamanan presiden atau Paspampres Venezuela nih, Tribuners, ini dikabarkan tewas dibunuh oleh pasukan elit Amerika Serikat yakni pasukan Delta Force. Dan hal itu terjadi di hari serangan Amerika Serikat di sejumlah wilayah di Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino ini juga menyatakan Paspampres Maduro ini tewas demi melindungi sang presiden. Dan seiring dengan itu nih, Tribuners, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup setelah dijadwalkan menjalani sidang perdana pada Senin 5 Januari 2026 waktu setempat. Jadi sidang perdana ini berlangsung di gedung pengadilan Daniel Patrick Moynihan, Distrik Selatan New York, Tribuners, di hadapan Hakim Distrik Amerika Serikat Alvin Hellerstein. Yang sidang ini digelar hanya beberapa hari nih setelah Maduro ini ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat yang mengguncang stabilitas politik Venezuela. Jadi seperti yang kita ketahui ya, Tribuners, Maduro ini ditangkap bersama istrinya yakni Cilia Flores pada hari Sabtu lalu gitu ya. Dan kemudian dibawa ke New York nih untuk menghadapi berbagai tuduhan federal, termasuk kasus perdagangan narkoba internasional berskala besar, konspirasi dengan organisasi teroris dan kartel narkoba. Serta selain itu kepemilikan dan penggunaan senjata mematikan untuk mendukung kegiatan kriminal yang menguntungkan dirinya, anggota rezimnya, dan juga keluarganya. Menurut dokumen dakwaan resmi nih, Tribuners, Amerika Serikat ini menuding Presiden Venezuela Nicolas Maduro ini memanfaatkan kekuasaan politiknya nih buat memfasilitasi pengiriman ribuan ton kokain ke wilayah Amerika Serikat. Sebuah operasi yang dituduhkan memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya, kemudian juga anggota rezim serta keluarga dekatnya. Dalam dakwaan tersebut, Maduro dituduh terlibat dalam konspirasi terorisme narkoba, bekerja sama dengan organisasi bersenjata asing seperti FARC, Segunda Marquetalia, dan Tentara Pembebasan Nasional di Kolombia sana. Sekaligus juga berkolaborasi nih dengan kartel narkoba Meksiko, termasuk Sinaloa dan Los Zetas, serta geng lokal Venezuela Tren de Aragua. Dan tuduhan ini juga menegaskan nih, Tribuners, bahwa perannya bukan sekedar politik gitu ya, tapi aktif dalam mendukung dan juga mengarahkan jalur perdagangan narkoba lintas negara yang terorganisir secara internasional. Lebih lanjut nih, Maduro turut menghadapi tuduhan terkait konspirasi impor kokain yang menyoroti peranannya dalam produksi, kemudian juga distribusi dan pengiriman kokain ke Amerika Serikat.
Dan nggak sampai di situ aja nih Tribuners, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menuduh bahwa Maduro dan juga para terdakwa lainnya ini memiliki serta menggunakan senjata api ya, termasuk senapan mesin dan alat peledak sebagai bagian dari operasi perdagangan narkoba mereka. Keterlibatan senjata ini juga tidak hanya menambah dimensi kriminal, tapi juga memperberat nih hukuman yang dapat dijatuhkan. Kalau tuduhan terakhir nih menegaskan adanya rencana konspirasi untuk menggunakan, menguasai, dan mengoperasikan senjata mematikan untuk mendukung kegiatan ilegal tersebut. Lebih jauh, dokumen dakwaan menyatakan bahwa semua aset dan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut ini harus diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Menegaskan bahwa tindakan Maduro tidak hanya bersifat kriminal, tapi juga terkait dengan keuntungan finansial yang besar. Dan dalam perspektif hukum Amerika Serikat, keterlibatan kepala negara dalam operasi narkoba lintas negara bagian atau internasional nih, apalagi yang melibatkan senjata api dan alat peledak, termasuk dalam kategori kejahatan berat dengan ancaman hukuman maksimal. Dan di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di Amerika Latin nih, Tribuners, Presiden Kolombia Gustavo Petro nih mengambil langkah strategis nih dengan meningkatkan konsolidasi militer angkatan bersenjata. Jadi langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menuding Petro sebagai pemimpin yang berbahaya gitu ya, karena terlibat dalam perdagangan dan distribusi narkotika ke Amerika. Dan nggak sampai di situ aja nih Tribuners, dalam sejumlah pernyataan publik, Trump ini memperingatkan bahwa Petro harus bersiap gitu ya untuk menghadapi pukulan keras dari pemerintahan Amerika jika kepentingannya terganggu. Ancaman ini yang kemudian mendorong Petro untuk mengambil langkah strategis nih dengan meningkatkan konsolidasi militer angkatan bersenjata. Jadi dalam pernyataan di X-nya, Petro ini memerintahkan seluruh pasukan keamanan Kolombia untuk bersatu membela negara, serta mendesak aparat yang tak setia mundur dari jabatannya. Petro menegaskan bahwa penguatan militer bukan sekadar simbol kekuatan nih Tribuners, tetapi strategi untuk menjaga kedaulatan nasional dan mencegah Kolombia menghadapi nasib yang sama seperti Venezuela. Dan dengan konsolidasi militer ini, Kolombia siap mempertahankan nih perdamaian, keamanan regional, dan juga kontrol penuh atas wilayah strategis, sambil menegakkan hukum yang melindungi warganya juga ya dari ancaman internal maupun eksternal. Dan lewat cuitannya, Petro ini juga menekankan bahwa pemerintahannya memiliki strategi anti narkotika yang matang gitu ya, dan telah membuahkan hasil yang signifikan. Petro kemudian menyoroti keberhasilan negara dalam melakukan penyitaan kokain terbesar dalam sejarah Kolombia nih, serta meluncurkan program penggantian tanaman sukarela yang mencakup 30.000 hektar sebagai upaya mengurangi budidaya kokain secara berkelanjutan. Operasi ini juga nggak hanya menegaskan kontrol negara Tribuners atas wilayah strategis, tapi juga berhasil menangkap dan menumpas para pemimpin kelompok bersenjata yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.